Untuk jawaban nomor 1, menurut saya pendapat tersebut tidak benar, karena yang dimaksud Imam Syafi'i bahwa amalan baca Al-Quran itu tidak sampai kepada mayit. Jawabannya, kata tidak sampai pada redaksi tersebut ada, yaitu ketika si pembaca tidak meniatkan pahala bacaannya untuk si mayit dan tidak berdoa memohon kepada Allah agar pahalanya disampaikan kepada si mayit. Namun apabila berdoa dengan redaksi seperti ya Allah sampaikanlah pahala bacaan ini untuk almarhum atau almarhumnya, atau dengan redaksi lainnya yang sama substansinya, maka tidak ada satupun yang dapat membatasi Allah dalam mengabulkan sebuah doa, sehingga makin jelas bahwa ada redaksi yang entah sengaja dipotong atau memang ketidakmampuannya menjangkau dalil-dalil lainnya yang saling menjelaskan dan saling menguatkan. Untuk jawaban nomor 3, Muhammadiyah adalah salah satu kelompok yang menolak tahlilan. Muhammadiyah menganggap bahwa acara tahlilan merupakan suatu hal yang baru, tidak pernah dikerjakan dan diperintahkan Rasulullah, atau bisa dinamakan dengan bid'ah. Dan Muhammadiyah juga berpendapat bahwa membaca Al-Quran dan sedekah untuk orang yang sudah meninggal pahalanya tersebut tidak akan sampai. Nah, sikap kita sebagai orang NU yang mempercayai tahlilan hanya bisa menjelaskan bahwa agama hadir di muka bumi untuk membenarkan dan meyakinkan akan adanya Tuhan dan lain sebagainya. Dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan agama yang menghormati perbedaan. Islam rahmatan lil alamin, serta suatu amalan atau perbuatan yang dirasa baik dilakukan dan tidak melanggar hukum syariat Islam, maka itu diperbolehkan, dan jika tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Untuk jawaban nomor 4, mengirim doa untuk mayit selama 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya adalah tradisi Hindu. Itu semua tidak benar, karena berzikir dan mendoakan orang yang telah meninggal dunia serta bersedekah yang pahalanya diniatkan untuk si mayit kapanpun boleh dilakukan. Selain itu, dalam menentukan hari tersebut tidaklah berpahala. Yang mengandung pahala hanyalah amalia yang dikerjakan di dalamnya. Syah At-Tasyiqi dari mazhab Maliki menyebutkan wa in qura ar-rajulu wa ahda thawaba qiraatihi lil mayyiti jayadzalika wa haswala lil mayyiti ajruhu, yang artinya jika seorang membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada mayit, maka hal itu diperbolehkan dan pahala bacaannya sampai kepada mayit. Untuk jawaban nomor 6, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di samping sebagai wujud kecintaan kita kepada Nabi Muhammad yang bermuara kepada peningkatan keimanan dan ketakwaan, juga merupakan media dakwah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat agar berusaha meniru dan mengikuti akhlak Rasulullah, karena beliau bukan sekedar tokoh sejarah yang diagungkan, tetapi akhlak, perbuatan, perkataan, dan ketetapan Nabi sepanjang itu merupakan sunnah yang merupakan sumber rujukan umat Islam. Meskipun saat ini kita berada pada era globalisasi atau era media sosial dan tingginya teknologi informasi, namun peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tetap
terus kita laksanakan, karena meneladani sikap Rasulullah dapat mencegah diri kita dari sifat radikalisme. Nabi Muhammad SAW itu orang yang ramah, santun, dan jauh dari sifat-sifat radikalisme. Untuk itu semua masyarakat diajak untuk benar-benar memahami ideologi negara dan memahami ajaran agama Islam secara utuh. Nah, sesungguhnya perayaan Maulid Nabi Muhammad itu sudah ada sejak lama yang dilakukan oleh umat Islam. Dalam hadis yang berbunyi, An Abi Qatadah Ansori radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumil itsnaini wa faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya, yang artinya dari Abu Qatadah al-Ansori radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin, maka beliau pun menjawab, di hari itulah saya dilahirkan dan pada hari itu pula wahyu diturunkan. Hadis riwayat Muslim.